Baik pemirsa, berjumpa dengan saya di channel Generasi Hebat. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara membuat pokok-pokok sawit ini memiliki buah keliling seperti ini pemirsa. Itu adalah istilah para rekan-rekan ya, para petani. Buah keliling artinya buahnya banyak. Baik, dalam kesempatan ini kita melansir di laman hondapowerproduct.co.id ya. Bahwasanya di sini dijelaskan cara merawat pokok-pokok sawit. Yang pertama itu kita sesuaikan metode dengan lingkungan. Langkah pertama yang penting adalah memahami dan merespon lingkungan tempat kebun sawit. Sobat semuanya berada ya, lingkungan berbeda akan mempengaruhi kebutuhan air, nutrisi dan perlakuannya. Dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas jenis pokok-pokok sawit yang bisa hidup di lingkungan apapun. Nanti kita akan bahas jenisnya apa ya. Baik, kalau yang selanjutnya adalah kita harus membuat jadwal pemupukan yang tepat dan berikan dosis yang pas. Nah ini ya, jadi kalau kita melakukan pemupukan tidak memiliki dosis yang pas, nah ini rekan-rekan ada juga yang melakukan dosisnya dalam satu batang itu ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo ya, dengan cara ditabur di keliling batangnya itu ya. Boleh-boleh saja, itu tergantung kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Oleh karena itu untuk saran dari pemupukan tidak terlepas dari petunjuk-petunjuk yang ada ya, baik dari Dinas Pertanian atau penyuluh pertanian yang bisa memberikan penyuluhannya atau masukan atau informasinya ya secara detail begitu pemirsa ya. Kemudian dalam merencanakan jadwal pemupukan, pemirsa mempertimbangkan faktor-faktor di tanaman, iklim dan tahap tumbuh tanaman ya. Jadwal ini harus mencakup frekuensi pemupukan serta waktu yang tepat untuk memberikan pupuk. Pemberian pupuk yang teratur dan konsisten akan memastikan bahwa tanaman selalu memiliki pasokan nutrisi yang memadai ya. Konon ingin mendengar bahwasanya ketika pokok-pokok sawit ini ditanam di rawa, maka rawa itu lama-lama bisa kering karena daya serap terhadap air itu luar biasa, begitu ya, kononnya begitu. Kemudian yang selanjutnya atur tunas. Atur tunas mengenai pemangkasan. Tunas berperan penting dalam menjaga pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Jadi pemangkasan atau pruning yang dapat membantu mengarahkan sumber daya tanam menuju pertumbuhan yang produktif. Selain itu, pemangkasan atau pruning ya dapat membantu menjaga pohon agar tetap seimbang dan memfasilitasi sirkulasi udara yang baik di antara tanaman. Dan ini juga sepertinya berkaitan juga dengan jarak tanam pemirsa ya. Kemudian selanjutnya adalah hilangkan hama dan penyakit, dan ini sangat penting. Bagaimana cara menjaga kesehatan tanaman ya? Ini adalah faktor penting dalam mencapai hasil panen yang melimpah. Itu ya. Rekan-rekan semuanya melakukan pemantauan rutin terhadap keberadaan hama dan tanda-tanda penyakit, penggunaan pestisida dan metode-metode pengendalian hayati seperti pengenalan predator alami perlu ya dipertimbangkan. Perlakuan ini membantu menjaga populasi hama tetap terkendali tanpa merusak lingkungan. Jadi hama-hama itu penting juga, tapi kalau udah kelewat banyak berbahaya ya, kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya adalah kendalikan gulma secara intensif. Gulma rumput dapat mengambil nutrisi dan cahaya matahari yang seharusnya diperuntukkan untuk kelapa sawit, terhalang oleh gulma atau rumput. Yang oleh karena itu melakukan kontrol terhadap gulma secara intensif perlu dilakukan. Selanjutnya adalah lakukan pemanenan yang benar. Untuk melakukan pemanenan yang benar ini sudah bisa lihat ya, hanya di channel ini tentunya sudah kami bahas tentang pemanenan yang benar, bagaimana cara pruning yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan alat berteknologi tinggi. Nah, teknologi modern dapat menjaga pemirsa untuk merawat sawit. Penggunaan alat-alat teknologi ini seperti sensor kelembapan tanah ya, sistem irigasi otomatis, dan perangkat pemantauan cuaca membantu rekan-rekan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan merawat tanaman di kebun dengan lebih efisien. Biasanya yang ini ya, bisa dikonsultasikan dengan Dinas Pertanian setempat ya, dan bisa meminta atau untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Nah ya, penting pemirsa. Oke pemirsa, itulah sekiranya tips ringan yang dapat kami sampaikan. Semoga ini berkenan, dan kembali lagi di channel Generasi Hebat.
untuk hari mendatang. Baik, dari kami salam petani sehat, yes, sampai jumpa.